sudah mengancam kok. Ada ponis dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti maut. Malah dirahasiakan lagi. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Tapi tidak membuat orang sadar. Padahal yang memponis itu yang mencabut yang urusan dengan nyawa. Corona nggak ada urusan dengan nyawa. Kita meninggal bukan karena corona. Kita meninggal karena takdir. Pastikan dulu kita meninggal bukan karena corona. Kita meninggal karena takdir. Hidup itu enak. Antum silakan memilih kak. Hari ini antum tidak datang karena corona. Tapi neraka nggak takut kak. Suruh berhijab, ada ancaman neraka, nggak takut dia. Begitu dengar corona, dia antri beli masker di Jalan Pramuka. 3 jam dia antri di sana. Tapi begitu diancam orang meninggal, wanita tidak masuk surga kalau tidak berhijab, dia nggak takut. Al-Quran sudah mengancam kok. Ada ponis dalam Al-Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti maut. Malah dirahasiakan lagi. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab meninggal. Tapi tidak membuat orang sadar. Padahal yang memponis itu yang mencabut yang urusan dengan nyawa. Corona nggak ada urusan dengan nyawa. Kita meninggal bukan karena corona. Kita meninggal karena takdir. Pastikan dulu kita meninggal bukan karena corona. Kita meninggal karena takdir. Takbir. Supaya semangat ngantuk-ngantuk ini. Kebanyakan makan bakso ya. Masya Allah. Kita lihat surat 4 ayat 175. Kemana kita digiring Allah? Langsung siapa antum? Mana mas ada mic-nya mas? Satu lagi? Iya? Antum kencang apa pak? Surat 4 175 apa kata Allah? Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya. Stop. Adapun orang-orang yang beriman, ternyata orang yang beriman hanya kepada Allah, di luar Allah bukan iman. Itu kebohongan dan kepalsuan. Sepakat? Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Oke? Persyaratan pertama, yang berpegang teguh. Karena ada mengaku beriman tapi tidak berteguh, berarti mengaku tapi tidak menjalankan. Banyak enggak? Islam tapi tidak sholat. Berdoa tapi tidak sungguh-sungguh. Berzikir tapi bukan dari hati. Beribadah tapi tidak pernah khusyuk. Berjenggot tapi sombong. Ada? Ada. Makanya di sini berpegang teguh. Di ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah. Apa tali? Berdasarkan tafsir ulama, tali di sini adalah Al-Qur'an. Yang dibentangkan dari langit ke bumi. Yang membentangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad. Namanya Al-Quran. Mana itu? Sebagai apa dia? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil petunjuk ternyata. Apa tali ini? Itulah petunjuk. Kalau kita berpegang kepada tali yang dibentangkan, satu pasti kuat karena diturunkan yang maha kuat. Kedua pasti nyaman. Karena diturunkan Allah yang maha tahu. Pasti kita terpelihara. Karena diturunkan Allah yang maha memelihara. Pasti menenangkan. Karena Allah memberikan ketenangan jiwa. Masya Allah. Persoalan hari ini. Kenapa orang tidak kuat? Kenapa tidak nyaman? Kenapa tidak tenang? Kenapa tidak beri ketenangan jiwa? Karena tali yang dipegang bukan Quran. Satu, adat. Kedua, budaya. Coba lihat sekarang, berapa banyak orang mendengar musik dibandingkan Quran? Jujur hari ini, jangan marah ya mas. Bisa nggak komitmen minimal 1 juz per hari baca Quran? Siapa yang belum bisa? 1 juz per hari, angkat tangan. Nggak apa-apa, 1 hari 1 juz. Hari ini mulai berpikir ulang. Karena 1 juz itu cuma 45 menit. Kalau kita terbiasa cuma 30 menit. Karena terbiasa sudah, tanpa disebut, udah terbayang kita apa yang mau kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah ngalir sendiri karena tiap hari dibaca. Yang kedua menyenangkan. Jadi biasanya padang mahsyar Al-Quran berbentuk makhluk, ditemui Allah. Ya Allah berikan kepada hamba memberikan syafaat kepadanya karena dulu dia mau mendengarku, membacaku, mempelajariku, mengalahkan kantuknya. Kemarin kan ada di televisi. Ustadz mewawancarai seorang wanita tunanetra
Wanita Indonesia umur 7 tahun. Wanita loh Pak. Ditanya Ustadz, nak berapa juz kamu sehari baca Quran? Apa dia bilang? 5-7 juz Ustadz. Masya Allah. Nak, bukankah kamu buta nak? Ada alasan tidak membaca Al-Quran? Ustadz, demi Allah, aku malu kepada Allah menjadikan buta sebagai alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Orang buta aja malu, gimana kita yang tidak buta? Aku malu Ustadz menjadikan buta alasan untuk tidak membaca Al-Quran. 5-7 juz per hari. Apa nggak menangis antum mendengar itu? Maaf, jujur, kita mungkin nggak ada yang berani pernah 7 juz. Pernah? Jujur aja mas, enggak ya? 7 juz nggak sedikit, kalau kita mau jujur sedikit. Tapi sebenarnya 7 juz itu sedikit, kalau kita ikhlas. Aku malu Ustadz menjadikan buta alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Umur 7 tahun wanita buta Indonesia. Bagaimana nggak berkah Pak? Kenapa? Hudal lil muttaqin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah bentangkan tali yang kuat, kokoh, nyaman, tenang, menguntungkan, diberikan ketenangan jiwa apa? Al-Quran, back to Quran. Lihat Turki itu, ajaran nasional. Kalau orang baca Quran, Qori. Kalau di sana siapa? Langsung Presiden Dr. Erdogan. Pada diri ini kami mohon tenang, pembacaan Al-Quran oleh Bapak Dr. Erdogan. Langsung presidennya. Nggak ada kan negara seperti itu. 63 negara Islam di dunia, tidak ada pernah presidennya, rajanya, sultannya yang langsung baca Al-Quran di acara nasional. Ini langsung Erdogan. Di depannya panglima militer, kepala kepolisian, menteri. Langsung yang berdiri baca Quran, Erdogan. Jangan-jangan keturunan Jenderal Muhammad Al-Fatih yang dimasukkan di hadis itu. Salah satu jenderal yang diakui oleh Rasulullah. Antum bacakan sejarah itu. Jenderal Muhammad Al-Fatih. Kalau antum berangkat ke Turki pasti menangis. Berangkatlah ke sana, Istanbul itu. Ada sejarah beliau. Bayangkan antum, segini terongol dari pasukan Romawi bisa mereka hancurkan. Bisa dalam berapa jam. Allah takdirkan mereka mau angkat kapal menyeberangi satu gunung. Begitu pagi, kaget itu pasukan Romawi. Kapal perang Al-Fatih sudah nyebrang. Di Selat apa? Bosporus. Di Turki itu, di Istanbul itu. Di bagian Eropanya itu. Masya Allah, antum bercita-cita lah. Setelah antum mengunjungi 3 tempat, Masjidil Haram, Madinah, Aqsa, ke Turki itu. Di sana pusat kejayaan Islam nomor 2 saya dengar terlengkap di dunia itu. Di Istanbul itu, Masya Allah. Bagus kita melakukan perjalanan itu. Awalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi ini? Bagaimana mereka melihat kejadian kesudahan orang-orang sebelum mereka? Padahal jauh lebih kuat dari mereka. Dihancurkan oleh Allah karena kesombongan. Lihat China itu. Allah baru mengirim virus yang tidak terlihat oleh mata. Yang terdeteksi lihat mikroskop. Bukan bentuk malaikat dari langit. Pasukan mereka yang terlatih tidak mampu menghalangnya. Militer mereka tidak bisa menolaknya. Kapal induk yang 5 luar biasa kuat tidak bisa mencegahnya. Karena diturunkan Allah. Itu baru virus, bentuknya sangat kecil. Bagaimana kalau pasukan Allah namanya malaikat, tentara Allah? Sederhana kah Allah menghancurkan manusia itu? Firaun 13.000 lebih mengepung Musa. Yang dimenangkan Musa atau Firaun? Rasulullah dikepung 10.000 pasukan di perang Khandaq lawan 1.000 orang. Yang dimenangkan cuma yang 1.000 orang. Jadi antum bertahan, apapun alasannya, tetap Islam dan memperjuangkan Islam. Takbir! Allah. Kalian generasi muda. Betul, jangan takut. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Agama ini datangnya dari Allah, harus kita pertahankan. Tidak ada jaminan kok Islam ada di Indonesia. Yang ada jaminan di hadis ada di dunia. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa? Di negara apa yang dulu Islam berjaya? Spanyol. Cordova, Granada, sekarang masjid-masjid jadi museum kok. Di sebagian Jawa Barat, masjid-masjid kayak cicak kok sekarang. Ya, saya di rumah Sarini itu, ada berapa meter sana masjid. Itu perumahan Sunda, perumahan padat penduduk. Waktu zuhur kami cuma 4 orang kok sholat. Benar, mau bilang apa? Indonesia tanda-tanda itu sudah ada. Cuma 200 meter rumah Teh Sarini itu. Subhanallah, kenapa sih bilang Sarini ketawa? Ini bikin emosi aja. Ya. Apa yang didapatkan ketika berpegang teguh ke tali Allah? Masya Allah. Masya Allah. 20 menit ya. Satu, apa kata Allah? Diberikan apa yang kita dapatkan?
maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat. Oh, satu, memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Memasukkan mereka. Siapa mereka? Orang beriman. Kemana? Ke dalam rahmatnya. Yang kedua apa kata Allah? Dan karunia dari Dua, memasukkan mereka kemana? Ke dalam karunia. Karunia itu apa? Sorga. Yang ketiga, apa diberikan? yang menunjukkan mereka jalan Oh, menunjukkan jalan yang lurus. Subhanallah. Menunjukkan jalan yang lurus. Ada orang ikut pengajian, tapi pengajian sesat. Disuruh bayar, disuruh bayar. Di sini sudah gratis, baksonya gratis lagi. Iya. Zaman saya tahun 80-an, jangankan makanan, air aja nggak ada. Kami buka hadis, salah baca, salah buka, dibentak. Betul, tahun 87, 33 tahun lalu. Iya, ini enak, di mana-mana AC pengajian, makan diberikan gratis. Motor antum sudah punya, walaupun kredit dari mertua, nggak apa-apa lah. Ya, kami dulu jalan kaki, saya merasakan tuh 33 tahun lalu. Saya sama dengan beliau, umur 54. Subhanallah. Coba lihat. Barang siapa yang beriman kepada Allah, tapi syaratnya sederhana kok. Berpegang teguh. Kenapa? Kepada apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kepada tali yang dibentangkan dari langit ke bumi, tidak pernah putus, tidak pernah lapuk, tidak pernah putus, tidak pernah hancur, tidak pernah rusak. Karena tali ini tali Allah. Namanya Al-Quran. Itulah tafsir itu. Apa tali itu? Al-Quran. Persoalan hari ini, apakah semua orang beriman memegang Al-Quran? Ada yang megang tali tapi sebentar karena kepanasan merugikan dirinya. Siapa itu? Yahudi. Dia mengambil Taurat ketika menguntungkan, begitu rugi dia tinggalkan. Padahal Al-Quran satu ayat pun tidak ada yang salah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqa wa adla, benar dan adil. Berarti antum supaya jadi presiden yang benar, pejabat yang benar, ayah yang benar, suami yang benar. Kembali ke Quran. Sepakat?